lansia, sebenarnya dewasa tua itu. Oke, silakan. Siapa itu lansia? Kemudian bagaimana perubahan psikologis pada seorang lansia? Kita diskusi, kalian diskusi, browsing, kemudian atau mungkin menganalisis ya, observasi. Mbah Buyut, Mbah lah ya, Mbah Buyut, mungkin kalau masih ada ya, misalkan kakek, nenek, aki, nini ya, atau malah bisa jadi orang tua sudah lansia ya, di atas 65, tapi 60 juga nggak apa-apa sih, udah tergolong mau lansia ya, 60 tahun. Silakan, siapa itu lansia ya, dari segi umur, dari segi yang lain-lainnya juga. Kemudian bagaimana perubahan psikologis pada seorang lansia. Saya stop share ya. Kurang bagus ya. Mudah-mudahan your internet connection is unstable. Mau ke kedai kopi pada tutup ya. Sudahlah. Yuk, jadi siapa itu lansia, kemudian bagaimana perkembangan psikologis lansia. Nah, kita awali dengan 2 pertanyaan itu. Silakan, ada yang mau menjawab? Ada yang mau berdiskusi? Ada yang mau share pengalaman? Sambil saya melihat-lihat wajah kalian, apakah masih muda atau sudah lansia ya? Ada Sally, halo Sally, mana kabarnya? Wah, ini banyak yang masih tidur nih. Rian, Maheswara masih tidur. Niu masih ada di mana itu, gedung apa sih? Gedung di Semarang ya ini ya. Doni, Robi masih terlelap di Balai Endah. Ayo, siapa itu lansia? Kulo masih bertanding tinju di rumahnya. Hasna masih jualan telur asin. Udah habis ya 7. Ini yang ada mukanya cuman setengahnya nih. Oh, Rian udah bangun nih ya. Sudah bangun dari tidurnya. Oke, waktunya 15 menit ya, seperti biasa. Kalau ada yang berdiskusi, ya udah kita selesai. Ya.
kan sinyalnya mati lagi. Angkatan 2012 mungkin ada yang kenal ya, lagi terinfeksi dan ditolak semua rumah sakit di kota. Ya, kita doakan semoga cepat pulih ya. Udah masuk nih di wallet. Masuk di wallet 2012. Ira Devikania. Ada yang kenal Ira Devikania? Kita doakan kakak kelas kita Ira Devikania semoga cepat pulih. Amin ya. Itu siapa sih yang main? Clint Eastwood ya. Itu kayaknya udah 90 kalau nggak salah ya. Salah satu lansia yang keren banget, masih produktif. Nanti kalian bikin inilah, menganalisa ya, cari tokoh. Ya tokoh itu nggak harus orang yang terkenal ya, jadi misalkan mbah kalian juga boleh ya, kakek kalian. Kemudian analisis secara psikologis pastinya ya. Apakah sudah menjadi seorang lansia yang baik secara psikologis atau malah enggak, kebalikannya ya. Di kalian analisis, teorinya bebas sesuai teori kalian lah. Mau pakai teori perkembangan Erikson boleh ya, mau pakai teori apa lagi ya, teori lansia ya, banyak lah ya, kalian merusing-merusing. Teori-teori berdasarkan adat istiadat suku budaya juga banyak sekali ya. Misalkan ditinjau dari kearifan lokal suku Jawa kan ya. Orang lansia itu seperti apa sih harusnya idealnya ya, berdasarkan orang Jawa atau orang Sunda atau misalkan suku Baduy ya. Kok bisa sih misalkan suku Baduy itu tetua adatnya itu sangat dihormati ya. Harusnya tetua adat Baduy itu harusnya jadi presiden. Karena semua masyarakat Baduy yang termasuk ya misalkan masyarakat Baduy dalam itu menaati. Oke, sekarang lockdown ya, udah lockdown gitu. Sekarang nggak boleh keluar, misal ke Jakarta, ke Tangerang ya, yang dekat-dekat, ke mana lagi ya, Bogor ya. Ya udah nggak boleh keluar gitu. Nah itu kan bisa kalian analisis ya, kok bisa sih seperti itu gitu. Itu kan harusnya jadi presiden. Gitu. Nah kalau kalian misalkan sudah dewasa, lansia gitu, ya mungkin nggak harus lansia lah, dewasa, tapi kemudian mungkin perkataan ya, kemudian omongan atau apapun itu kemudian tidak didengarkan, berarti harus evaluasi, refleksi diri ya. Wah, belum ada yang mau diskusi ini. 10 menit lagi waktunya. Nah, nah, nah.
Nanti tugasnya buat besok ya, besok kan ada lagi. Analisis tokoh dan psikologi perkembangannya gimana ya, secara analisis psikologi perkembangan tokoh tersebut ya. Nggak usah banyak-banyak, 1 halaman aja. Kalau mau dibuat 2 halaman juga boleh. 3 halaman boleh, bebas. Atau analisis juga tokoh ini ya, tokoh di sebelah saya. Nah ini namanya siapa ya, saya lupa ya. Namanya Robert Fraser. Nanti kalian browsing aja. Robert Fraser. Dia ini usianya berapa ya sekarang ya? Coba kalian tebak deh usianya berapa. Ini foto sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Tebak usianya berapa? 80-an, Pak. 80. Oke, ada yang lain? Ini juga masih ngantuk nih. Nah, 80. 74. 74. 74,5 deh. 74 son. 74. Ada lagi? Ini badannya masih kekar loh. Tegap ya. Berdirinya masih oke. Rambutnya sudah putih semua. Ciri lansia yang bagus tuh yang memang seperti itu ya. Sudah beralih dari dunia hitam ke dunia putih. Kalau lansia masih rambutnya putih, itu berarti masih berada dalam dunia hitam. Ada yang mau lagi? Kemudian menurut kalian ini kerjanya apa nih? Si mbah-mbah ini. Apa aktivitasnya? Si mbah-mbah ini ya. Na 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 na. Nih. Apa aktivitasnya? Silakan kalian jawab. Kalau kalian usia segini, apakah kalian masih bisa berdiri tegak? Bisa. Ini orang luar ya.
orang Amerika. Wah, ada respon nih. Jadi kita sudahi aja deh berarti ya. 839. Jadi nanti silakan kalian buat analisis toko. Tokonya gimana ya? Harus mikir dulu. Lansia. Lansia itu apa sih? Elderly ya. Elderly teori psikologi teori saya kebetulan nggak terlalu banyak dapat kasus lansia, jadi beberapa dulu ada ya, nanti saya ceritain pas ini aja lah, intervensi. Oh, theory of aging ya, psikososial, theory of aging penuaan. Nah, theoretical developmental, jurnalnya tahun 96. To Mayer explain the psychosocial aspect of aging. Disengagement theory, social model activity theory. Psychology and aging. Ini ada jurnal tapi 9. Aduh, saya harus PCR lagi nih. Oh, ini ada nih. Aerodynamic disengagement theory. Nah, your screen is pause. Gimana nih dinyalainnya lagi? Woi. Stop share dulu ya. Ini teori-teorinya lama. So, nah, cari aja nih. Ada banyak teori. Wih, keren ini. Gero transcendent. Aerodynamic disengagement. Ini yang paling sering itu nanti teorinya disengagement sama activity teori ya. Nanti
kalian download jurnal ini. Jurnalnya siapa sih? Tahun 96 tuh, lama banget. Scrooge PhD. Johannes Scrooge. Ini nama-namanya nama Belanda, nama Austria. Tapi ada Johannesnya. Gabungan Amerika juga berarti. Nah, itu ya. Jadi silakan dianalisis sebisanya. Nanti baca dulu aja ini teori dari perkembangan psikologi penuaan ya. Atletik Pak, psikolog Pak. Beliau adalah seorang psikolog sosial asal Amerika, Master of Art in Spiritual Guidance dengan residensi. Residensi itu apa? Profesor pula seorang mantan presiden psikolog. Mantan presiden psikolog. Presiden apa ya? Oke ya. Sip, ada lagi? Saya harus minum obat nih. Sekarang hari ke-berapa sih? Ke-7. Kemarin habis dari tempatnya Ajeng mencari kitab warisan dari Syekh Kuro. Bisa jadi saya ada gejala nih hari ke-7, hari ke-8 ya. Saya sambil minum obat ya. Minum obatnya sambil makan kue. Apalagi nih? Obat Fraser. Adalah kita bahas ini ya. Oh, ini bukan jurnal, ini chapter buku. Disengment sama activity theory. The term disengagement refers to withdrawal of people from previous role or activity. Ya, kata orang itu semakin tua berarti semakin terbatas ya geraknya juga ya, kemudian aktivitasnya, kemudian sudah pada pensiun ya, kecuali mungkin ada juga yang masih dikaryakan. Ada misalkan dulu saya punya kliennya sih klien anaknya, tapi dia
sudah pensiun dari sebuah BUMN dan kemudian masih dikaryakan, masih dipekerjakan oleh perusahaannya itu. Jadi kalau misalkan masih produktif ya oke, tapi kalau misalkan enggak ya mungkin ya udahlah pensiun aja gitu ya. Jadi detachment sama activity theory itu lebih ke arah sana. Bagusnya apa ya? Bagusnya justru sebenarnya kita harus tetap aktif ya. Bukan hanya aktif secara physically, tapi juga aktif secara sosial kayak gitu. Makanya training kayak misalkan namanya MPP. MPP itu masa persiapan pensiun. Ini banyak sekali dibahas terkait keaktifan secara sosial atau secara psikologis, bukan hanya secara fisik ya. Fisik nanti kaitannya dengan kesehatan fisik juga. Bukan hanya aktif secara finansial, karena itu juga yang ngajarin oh kita harus berinvestasi ini gitu. Tapi sebenarnya itu sebuah pilihan aktivitas yang kesekian ya, karena sebenarnya nggak terlalu penting juga, kita semakin usia semakin besar kok disuruh investasi. Nah meskipun ya ada gitu kan, saya pernah ikutan juga memberikan konseling di sesi MPP masa persiapan pensiun, meskipun ya nggak ada yang konseling karena yang mau pensiun lebih asik belanja di Malioboro waktu itu. Jadi yang konseling malah panitia training. Saya galau ya, usia-usia 25, usia-usia 26, ini gimana ya, mau kuliah lagi atau nikah atau misalkan kerja kayak gitu. Ya sementara ini kerjanya ya paling ikut-ikut kayak gini, kayak gitu. Nah, krisis a quarter life crisis ya, sekarang kan banyak dibahas. Oke, jadi intinya itu. Di film ya, kayak film Gran Torino juga, itu Clint Eastwood berperan sebagai seorang veteran perang yang kemudian istrinya sudah meninggal, hidup sendiri gitu, dan anak-anaknya udah bapak sama aja gitu, cuman dia kekeh otot, dia pengen hidup sendiri aja dan kemudian punya tetangga yang ternyata berbeda suku, berbeda ras ya, tetangga itu Chinese. Dan dalam sebuah pergulatan ya konflik masa lalu gitu. Wah, your internet is connection is unstable. Pergulatan dia masih punya unfinished business di masa lalu ya, masih belum bisa memaafkan ya, termasuk ya mungkin konflik-konflik dengan anak-anaknya kayak gitu kan ya. Justru dia berusaha untuk memberikan sesuatu dalam hidupnya gitu kan, termasuk ketika tetangganya ini punya masalah kayak gitu. Nah ini sebenarnya ini bisa dikaji dari film ini ya, dari sosok atau karakter yang dimainkan oleh Clint Eastwood, dari teori disengagement sama activity theory. Jadi dia sebenarnya awalnya ya udahlah di rumah gitu kan ya, nggak mau beraktivitas ya, dia masih punya konflik juga bisnis diajak sama anak-anaknya nggak mau gitu kan ya. Tapi kemudian ketika melihat tetangganya ini punya suatu problem, dia tergerak gitu, untuk kemudian bisa membantu tetangganya gitu. Akhirnya pada akhirnya sebenarnya akhir filmnya keren banget ya, dia bisa memberikan apa ya, sebuah meaning yang keren banget gitu, filosofi banget lah filmnya. Bagi sebagian orang nggak suka karena filmnya juga berjalan dengan lambat ya, kemudian konfliknya juga dibangun secara perlahan-lahan ya, lebih ke arah drama. Tapi kemudian memang dapat akhirnya meaningnya, bahwa memang orang yang sudah tua itu memang harus memberikan sebuah warisan. Nah, warisannya itu ya sebenarnya Gran Torino. Gran Torino di sini bukan hanya sebuah mobil klasik yang keren ya di tahun 60-70-an kayak gitu, tapi ini mewakili sebuah
sebuah kewibawaan ya, sebuah apalagi ya, keanggunan ya, sebuah, pokoknya banyak lah gitu. Jadi anak-anak muda itu harus mewarisi yang namanya Green Torino itu. Kita harus belajar banyak lah intinya, dan kemudian menginternalisasi dari kewibawaan, keanggunan, kekelasikan ya yang dimiliki oleh orang tua yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda. Oke. Itu disengagement sama activity theory. Ini banyak sekali. Personality theory of cognitive theory of personality aging. Modern theory aja deh. Lifespan development and aging ya. Nanti teorinya Erikson itu termasuk, psikososialnya Erikson itu termasuk pada lifespan development. Nah, ini aja deh yang keren. Gerotranscendent. A shift in meta perspective from materialistic and rational vision to a more cosmic and transcendent one. Keren banget ya. Jadi memang semakin usia bertambah juga kita itu harusnya sudah nggak terlalu mikirin hal-hal yang sifatnya material ya, sifatnya fisik kayak gitu. Harusnya gitu kan, idealnya gitu. Apalagi misalkan kebutuhan dasar kayak gitu. Ya kayak misalkan termasuk ya makan, minum ya, seksual. Kalau dari piramidanya Maslow, ya kalaupun makan ya sebenarnya makan apa yang ada gitu. Kalau kita kan orang anak-anak muda pengennya makannya ini penuh dengan yang namanya keinginan. Tapi semakin usia lanjut ya sebenarnya harusnya sudah nggak ada keinginan harusnya gitu kan ya. Tapi ada juga yang misalkan ada orang-orang yang mengalami misalkan post power syndrome. Dia dulunya ketika mudanya, kemudian ketika bekerja gitu dia punya power tertentu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya udah gampang gitu. Karena dia punya power, nyuruh ini, dan semua keinginannya kemudian dan juga kebutuhannya terpenuhi gitu. Dan itu akhirnya terus berlanjut ketika sudah sepuh ya. Yang ini akhirnya dia nggak bisa tergolong atau misalkan dia bisa kemudian memenuhi yang namanya gerotranscendent ini. Idealnya tadi kita semakin udahlah ngapain sih ya, apalagi sih yang mau dipikirkan kayak gitu, apa sih lagi yang mau diraih, dicapai ya. Nah itu, dan lebih ke arah apa ya, lebih banyak ke arah spiritual kan, transcendent itu. Apalagi misalkan mendekati yang namanya kematian dan menyadari ya,
Jadi kalau misalkan ya satu lagi udah punya penyakit tertentu gitu kan ya. Jadi apa namanya sudah menyiapkan segalanya lah. Orang yang bijaksana itu kan justru sangat-sangat merindukan yang namanya kematian kayak gitu. Jadi udah nggak mikir lagi dunia. Jadi memang ya salah satunya orang tersebut itu udah nggak punya lagi yang namanya unfinished business. Jadi permasalahan yang ada di masa lalu ya, baik itu permasalahannya berkaitan dengan orang lain ataupun konflik internal antara dirinya dengan dirinya sendiri. Jadi sudah memaafkan, sudah menerima ya, sudah merasa puas ya. Jadi ada sebuah kesejahteraan psikologis atau well-being yang sudah dimiliki atau diperoleh. Nah, ini salah satu bentuknya adalah life satisfaction. Jadi kesejahteraan psikologis atau well-being itu life satisfaction-nya tinggi. Ya ini bukan berarti ketika sudah lansia itu dia sudah mencapai segalanya gitu. Artinya mencapai segalanya itu ya tolak ukur kita lah, sukses misalkan punya harta benda sekian gitu kan, kemudian keluarga anak-anaknya misalkan sudah menikah kemudian sukses gitu kan, kemudian yang lain bukan seperti itu, tapi life satisfaction itu ya lebih ke arah kepuasan yang memang itu munculnya dari dalam gitu. Saya ngobrol-ngobrol ya sama lansia di sebuah panti werda waktu itu di Jogja. Ya dia usianya sekitar berapa ya, 70 tahunan lah. Sudah seorang wanita, sudah ya sepuh lah, kemudian jalannya juga bongkok, dan saya wawancara waktu itu. Wawancara coba ngegali ada masalah atau enggak. Tapi ternyata nggak ada masalah sama sekali. Meskipun si Mbah ini dia nggak pernah menikah gitu kan ya. Jadi memang sama orang tua itu, orang tuanya berpesan punya wasiat. Nanti kalau ini ya apa misalkan kalau kita meninggal ya, bapak ibu meninggal ya, tolong jaga adik-adik kamu. Dan memang orang tua itu meninggal di usia-usia yang masih produktif, masih muda lah, usia 35 tahun kayak gitu. Dan berbarengan, berdekatan ya. Jadi bapaknya dulu meninggal atau ibunya dulu meninggal, kemudian selang beberapa waktu kemudian pasangannya meninggal kayak gitu. Nah, di situ kemudian si Mbak ini akhirnya mengambil alih tanggung jawab menjadi orang tua dan kemudian mengasuh adik-adiknya. Sampai adik-adiknya sudah sukses, besar, menikah gitu kan. Ya, dia mau apalagi sih gitu kan ya, mau menikah sama siapa juga. Dan justru di usia 60 tahun itu dia ke Panti Werda atas inisiatif sendiri. Udahlah saya ke Panti Werda aja, meskipun adik-adiknya juga mengajak untuk tinggal bersama mereka kayak gitu. Tapi nggak mau. Di Panti Werda bukan hanya diem ya gitu kan, tapi dia ya ibadah rajin, kemudian bantu teman-temannya yang lain ya, yang lainnya kan misalkan punya penyakit stroke, kemudian penyakit-penyakit orang tua pada umumnya ya, dia bantu. Kemudian ngajarin apa namanya merajut, kemudian ngajarin membuat karya gitu, kemudian ya ketika ada aktivitas-aktivitas fisik juga ikutan mensosialisasikan itu gitu. Pokoknya semangat lah gitu. Dan ya dia bilang bahwa Mbak ini bilang ya apalagi sih gitu kan yang mau ini. Yang penting saya bisa dekat dengan Tuhan gitu. Nah ini udah levelnya namanya Gero Transcendent. Jadi meskipun ya dia nggak mencapai apa-apa ya gitu kan. Apa sih yang dicapai gitu? Ya rumah aja nggak punya gitu kan ya. Pekerjaan juga buru-buru gitu kan ya, selama dia hidup juga dia lebih banyak pekerjaannya ya serabutan lah, bikin kue-kue kayak gitu, tapi ya berhasil gitu bisa membesarkan adik-adiknya. Kemudian ke Panti Werda juga ya udah atas pilihannya ya, karena sudah terpenuhi sebenarnya semuanya, dan kemudian dia lebih fokus ke arah sini gitu kan, termasuk membantu teman-temannya yang lain kayak gitu. Itu yang saya dapetin ketika ngobrol-ngobrol sama seorang sibah
di sebuah Pati Werda di Jogja. Terus apa lagi ya? Aerodynamics branching theory. Ini kayaknya mirip-mirip ya. Wah, harus dicek. Nah, sekarang mungkin seharusnya ada teori-teori baru ya, karena peradaban juga berubah. Kemudian sekarang juga ada pandemi ya, masih semuanya mempengaruhi. Saya minum obat satu lagi. Apalagi yang mau dibahas. Ya, semakin baik itu ya semakin bijaksana harusnya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kebijaksanaan itu apakah memang harus pada saatnya ketika sudah lansia, atau malah kemudian bisa kita percepat untuk terinternalisasi ya dalam diri kita. Itu pertanyaan saya ketika belajar psikologi. Apakah harus menunggu menjadi tua sehingga kemudian kita bijaksana? Jadi ketika kita lansia, old age, ini 65 tahun ke atas, atau kalau saya sih 60 tahun ke atas lah ya, karena pensiun juga kan, anggaplah PNS pensiun itu 58 kan ya, sebenarnya sudah termasuk tergolong lansia. Ya sekarang angka harapan hidup semakin tinggi, cuman angka harapan sehat yang harusnya juga tinggi ya. Jadi jangan sampai angka harapan hidup tinggi, tapi kemudian sebelum menjelang ajal kita sakit. Sakitnya itu bukan setahun 2 tahun ya, tapi 10 tahun, 20 tahun. Nah, berarti itu angka harapan sehatnya justru malah tidak selaras dengan angka harapan hidup. Ketika kita sudah lansia, yang berkembang itu ya ini satu kebijaksanaan. Ego strength yang berkembang itu kewaskitaan. Tadi kalau dalam perspektif Gero Transcendent itu, yang ada itu meta perspektif.
Dalam terminologi itu metakognitif. Metakognitif itu kan kalau dari teori kognitif itu berarti apa ya? Kognitif yang luas kayak gitu. Kognitif atau cara pandang atau cara berpikir yang luas kayak gitu. Jadi harusnya kita punya sekali banyak perspektif ya, sudut pandang ketika misalkan menilai sesuatu. Tidak alih-alih kemudian memaksakan pendapat ya, kemudian belajar mendengarkan ya. Tapi ya sebenarnya tidak sedikit juga loh mbak kita yang sangat sangat ini ya, karena mungkin kita ya ada juga yang misalkan bilang bahwa orang tua itu orang kolot gitu, pemikirannya itu aja gitu ya. Memang seperti itu ya, ada juga yang seperti itu, tapi idealnya tadi semakin kita tua itu ya justru semakin metakognitifnya semakin berkembang atau semakin kita punya banyak perspektif. Karena pengalaman juga kan semakin banyak ya, kecuali ya memang pengalamannya sempit. Nah bisa jadi karena pengalamannya sempit sehingga cara pandangnya juga ya itu aja kayak gitu. Kemudian ego integrity itu ya berarti ya sudah merasa cukup, sudah puas lah gitu kan, apa ya, sudah terpenuhi semuanya gitu. Ego juga tidak menuntut saya pengen ini, pengen itu, pengen. Tapi kalau misalkan ketika manusia hidupnya tidak merasa puas, maka kemudian akan muncul yang namanya despair. Despair itu apa sih? Keterpisahan ya, kayak gitu. Makanya tadi ada disengagement teori itu ketika dianya tidak kemudian terus aktif ya, maka kemudian ada disengage, dia terpisah, dia withdrawal, menarik diri dari lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, jadi yang sehat itu ya mengembangkan yang namanya ego integrity, di mana ego ini sudah merasa puas ya, aku ini sudah merasa puas dengan kehidupanku, dan kemudian ego strength yang berkembang dalam wisdom, kebijaksanaan. Nah, tentu ini kan idealnya. Idealnya itu berarti yang lain-lainnya juga harusnya terpenuhi. Tapi kalau misalkan tidak terpenuhi yang namanya perkembangan itu, selalu ada yang namanya menyimpan apa ya? Kalau misal tidak terpenuhi itu nanti akan kemudian menimbulkan konflik. Jadi misalkan sekarang kalian berada di fase adolescence ya, seperti ini. Kalau misalkan ininya belum ada, ini pasti nanti muncul konflik di sini. Ketika usia dewasa muda, usia 25 sampai 40, kemudian ada konflik juga di sini ya. Itu makanya segera harus terpenuhi ini. Kita harus tahu identitas kita gitu. Kita tidak bingung, kemudian kita setia dengan identitas. Nanti kemudian kita bisa ke tahapan perkembangan yang berikutnya ketika sudah menjadi seorang dewasa. Muncul yang namanya intimasi. Intimasi itu ya berarti ke apa ya, kehangatan, keintiman. Keintiman dengan apa? Keintiman dengan bukan hanya pasangan ya gitu, tapi keintiman dengan pekerjaan kita kayak gitu ya. Keintiman dengan aktivitas sosial kita gitu. Kita punya hobi, kita punya pekerjaan, kita itu engage dengan aktivitas tersebut gitu. Kalau misalkan masih butuh loncat ya, mencari-cari, nah itu berarti role confusion, dia masih ada di level remaja. Waduh, saya itu cocoknya kerja di mana ya? Kerja di air, kerja di udara, kerja di perbengkelan, atau di mana kayak gitu. Itu masih bingung dengan identitas dia. Nah, kemudian ego strength yang berkembang adalah love, cinta ya, cinta dengan pekerjaannya. Oh, ini sesuai passion saya, ini sesuai dengan minat bakat saya ya. Ya nanti kalau kalian mau dokter pun ya dokter kan banyak ya. Dokter apa nih spesialisnya? Kemudian dokter yang seperti apa, karakter yang seperti apa ya. Itu pun harus dimunculkan. Karena kalau misalkan biasa-biasa aja, pada akhirnya nanti akan muncul yang namanya rasa bosan, kemudian jenuh. Kemudian akhirnya bingung gitu, kemudian apa? Kemudian ya udahlah,
akhirnya isolasi. Isolasi di sini kan ya kita nggak mau bersosialisasi. Ini tanda-tanda despair sebenarnya. Nah, itu yang adulthood ya. Oke, jadi refleksi buat kalian yang sekarang usianya berapa sih? Sekarang 21 mungkin ya, 20, 21. Mungkin ada yang 22 gitu kan. Setidaknya sudah mulai mendekati yang namanya yang adulthood. Dan mulai kemudian mencapai atau memenuhi fungsi perkembangan di usia dewasa. Bukan fungsi, tugas perkembangan di usia dewasa. Apa aja ya, misalkan menikah ya, menjalin hubungan yang hangat dengan pasangan, menjalin hubungan, meniti karir ya, kemudian apalagi bersosialisasi dengan banyak orang ya, dan yang lain-lain. Itu di fase ini gitu. Kemudian yang kedua adalah, silakan cari browsing. Habis itu diskusi itu generativity, kemudian self absorption itu apa, kemudian stagnasi itu apa, kemudian care itu apa. Nanti kalau misalkan ini terpenuhi, ya sebenarnya ini juga akan otomatis terpenuhi sebenarnya ya. Itu kalau kata Erikson. Erikson ini bikin teori berdasarkan tokoh-tokoh dunia ya, termasuk para orang-orang suci, nabi ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian Yesus ya, kemudian siapa lagi ya, Moses, kemudian yang lain-lain, kemudian para filsuf bikin teori yang ini. Gitu. Oke, silakan kalian diskusi. Nanti kita bahas generativity, kemudian self-absorption, kemudian stagnation, kemudian care itu apa. Oke, apa itu generativity? Apa itu self-absorption? Apa itu care? Silakan kita diskusi.
Oh, oke. Tuh kan, mati, keluar ya, udah masuk lagi. Selesai materi kita hari ini. Jadi ngebahas ini aja ya, kita ngebahas tahapan perkembangan Erickson. Ada yang mau diskusi tadi, generativity itu apa? Nanti tugasnya direct message everyone, analisis psikologi perkembangan manusia dengan teori yang ada yang siapa? Johannes F. Suhrutz ditulis Suhrutz. Nah, yang nanti nih teori-teori yang ditulis. Tokoh tertentu yang masih hidup ya, kalau bisa sih. Masih hidup. Jadi jangan yang sudah meninggal. Dengan menggunakan teori-teori yang ditulis Roots.
kumpulin di drive jam 23.59 di drive hari ini jam 23. Oke, silakan, itu tugasnya dikerjakan. Kalau mau analisis pakai psikologi perkembangan psikososial Erikson juga boleh, silakan yang tadi ya. Kita coba analisa. Ya mungkin nggak harus semuanya dari awal, dari kelahiran ya. Misalkan kita tahunya dari dewasa seperti apa ya. Kemudian dewasa madya, apakah memang sudah sesuai itu, dia ada yang namanya intermisi, ada yang namanya generativity, ada yang namanya ego integrity ya, kemudian berkembang akhirnya wisdom kayak gitu. Nah itu juga boleh dipakai. Oke, kalau nggak ada yang diskusi lanjutan, berarti kita cukupkan untuk hari ini. Ada WA. Saya mau mengajukan revisi ya. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya memang sudah memahami semua. Apa ke sini aja. Jadi boleh silakan analisisnya, misalkan emang sesuai teori atau enggak ya. Kalau misal nggak sesuai teori ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal sesuai teori juga bagus gitu kan ya. Misal siapa ya? Siapa ya lansia di Indonesia siapa? Mungkin bisa artis ya, artis-artis kita masih pada kenal. Artis juga siapa yang lansia? Atau misalkan tokoh ulama ya, Ustadz juga boleh itu. Gurunya Tio di pesantren mana itu? Pangkal Pinang. Candang Pinang ya. Yang Indramayu. Nah, itu kan bisa dianalisis tuh. Buya siapa sih? Buya Hamka.
udah meninggal. Nah, itu bisa dianalisis sama Tio nanti ya. Kayak gitu. Jadi siapa aja lah gitu kan. Ya kalau misal bukan tokoh ya orang-orang terdekat. Oke, itu aja. Alhamdulillah, terima kasih. Karena memang tidak ada yang mau berdiskusi, kita cukupkan hari ini. Berarti nanti besok kita ngebahas tugas-tugasnya kalian, plus nanti mulai masuk ke intervensi psikologi ya. Intervensi dan juga kasus-kasus lansia itu apa aja, kemudian intervensi psikologinya apa aja. Itu aja yang bisa diberikan. Semoga kita semua sehat, semoga kita semuanya berbahagia. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Livia. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.